الدنيا والآخرة وإلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين وأصحابهم وأتباعهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصوليين وسلفهم وأعقابهم رضي الله عنهم وأفاض الله عليهم سحائب المغفرة والرضوان وأسكنهم فسيح الجنان ونفعنا الله بعلومهم بركاتهم ونرى الله قلوبنا بمحبتهم سيكون لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها ببحرها وبرها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيد أبي أحوال الجيلان وإلى حضرة سيد علي أبي الحسن السدلي وإلى حضرة أرواح جميع الأقطاب والأبدان والأوطان والجبائر والقبائل والقبائل والأمناء ورجال الغيب ورئيسهم وأصحابهم وبني قدس الله أسرارهم ونور الله أضرحتهم وزاد الله أنوارهم ونرى الله خلود مدى بأسرار علومهم وأنوار تجاريتهم الإلهية بآثار حكمهم لعلنا فحاة القبول تحب علينا من تعطرنا بالطيب الرسل سيكون لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة أرواحنا خير مثل وسلم وبلوء وصوصا إلى حضرة وإلى حضرة محمد كالأسفل atas وإلى حضرة أرواحنا Mam Abdul Habib Ahmad Tumiman wa ila hadrati manusia tamrin Fatmawi Zaid Badari wa ila hadrati ya Habib Muhammad Siddiq Husain bin Said wa ila hadrati berdiri yang diterima komikan wa ila hadrati Said wa ila guru-guru orang sadayana khususnya ya guru-guru yang tak itu saja nyai alhamdulillah tos lengkap kurang doakan guru-guru sadayana mudah-mudahan panjang usman sehat afiat bi anna Allah yatawassaw bil maghfirati wa ridwan wa rahmah wa yaskunum fil jannati wa yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lakum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa waladina wa syarina wa amalina wa amadina wa akhwalina wa khalatina wa azdadina wa jaddatina wa ashabina wa masakin fid
وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصحاب الحقوق الواجبات علينا وإلى حضرة الروح الصالح بأهل القبور mengibu sebagian ahli kubur orang masing-masing almarhum almarhumah suami orang istri orang saudara ibu mangga sekalian wa ila hadratis sirrul kubur khususan oleh khususan amanah nembewai wafatnya kita Ibu Ernawati binti Rosabil Kubur Bapak Awan binti Suminta bi annallaha bi annallaha yarhamu wa yaghfirukum sayyidillahi lakum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dosa Wangsulan deui mendoakan bikin diri orang masing-masing sareng mudah-mudahan anak cucu mantu orang sareng saudara-saudara mudah-mudahan Sofian terutama keluarga orang sadayana mudah-mudahan Rangga Putra sareng putri yang soleh sareng solehah mudah-mudahan Rangga angkat derajat ke Allah biar barakatna alsidiatnya wasilahna orang bade riyadhah jibril sareng asrarul fatihah mudah-mudahan doa orang sadayana dijabah Allah subhanahu wa ta'ala ila hadin yaqulati salih tawassulan tabakan bil mujizati wal karamah fi qiyadil sibir wa fi asraril fatihah sayyidul lakum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim ya kulli dhanbin 'adzim astaghfirullahaladzim ya kulli dhanbin 'adzim astaghfirullahaladzim ya kulli dhanbin 'adzim afdalu zikri fa'lam annahu la La ilaha illallah
Dina kebutuhan ibu masing-masing diunggah ke Allah, mudah-mudahan Allah kabul sadayana kabutuh sareng hamatan.
واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. الفاتحة. Mudah-mudahan akar lubang ibu, permasalahan ibu, insya Allah mudah-mudahan dipermudah di sana. Jaga Allah SWT. Mangga ini. Allahumma sholli. Dan selesaikan hadiah puji sarang Riyadhus Dzikir sareng Asroril Fatihah. Mudah-mudahan dengan saurang tadi dugi ka Allah Subhanahu wa taala sareng Allah ridho ka urang sadayana. Jadi begitu segitu aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati
namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim kami. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang telah memberi kita berjuta-juta nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang mencintai beliau sampai akhir zaman. Baiklah, sebelum ibu-ibu hadirin jemaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada pengajian hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam suci ilahi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, mau'idatul hasanah atau ceramah agama. Yang kelima, penutup atau doa. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan membacakan surat Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan kalam suci ilahi yang akan dibacakan oleh Ibunda Ustazah Umi Kulsum. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim.
mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Anusina Ibu Ustazah Azli. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dan bermuazahah di Masjid An-Nur ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu telah memenuhi undangan kami dari Masjid An-Nur, Majelis Taklim Nursina. Banyak sekali majelis taklim di sini ibu ya. Di kampung ini ada 4, yaitu An-Najwa, Amanah Bangsa, dan Majelis Taklim Al-Fadilah. Alhamdulillah ini sekampung ini 4 majelis taklim ya Bu ya. Kalau kita kumpul semua kemungkinan tidak akan cukup. Tapi ya mudah-mudahan bulan nanti bisa kita berkumpul kembali. Doakan ya Bu ya. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan yaitu guru kita Ibu Ustazah Mumuk. Sebenarnya itu adik saya, adik pesantren saya. Nah saya mah bangga Ibu, nama bangga Ibu, gatot ya. Tidak jadi ustazah ya mah, kan bau-bau ustazah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sebat abdi ustazah teh jadi doa bikin abdi. Amin ya rabbal alamin. Matur nuhun oge ka Ibu Ustazah anu ngaos ibunya. Sok arisi tak sana. Wah bisa nya. Mudah-mudahan mereka sadayana bisa Ibu Ustazah. Aduh guru abdi. Isin abdi diajar ngaos Ibu karena heuyeung ieu abdi teh jadi pelukan tadi naon anak sabulan abdi. Abdi suara teh bagus gitu. Insyaallah deh mudah-mudahan abdi biasa cara guru abdi eta nya. Terus ibu-ibu sadayana alhamdulillah wa syukurillah dongkap oge guru abdi di perwakilan di Sibadak nyaeta Ibu Ustazah Yayat terus dongkap di mana abdi gancang tangan. Ieu mah saurna we mana Ibu Ustazah abdi. Guru abdi oge eta ibu guru tahfidz. Ieu abdi seueur guruna bener. Alhamdulillah doa guru-guru abdi sadayana ieu mungkin abdi jadi capetan ngomong. Padahal mah eusina mah terang eusina mah naon ieu. Eusina perut doang ibu nya. Tapi mudah-mudahan barokahna doa guru-guru abdi sadayana insyaallah ngajantan kita magfirah sareng ajantan ka abdi putuh ilmu mangkat ilmu. Anu ku pribadi do hormati sareng ku abdi dimuliakan oge nyaeta Ibu Ustazah Nyai insyaallah anu tos beken nya dinya di dieu eta guru abdi oge sebenarnya nama eta masih saudara seketurunan yaitu dari suami Mad Arif Soleh teh nyaeta masih keturunan suami. Jadi adik kakak gitu Mad Arif Soleh teh dengan almarhum suami. Jadi masih keturunan juga. Mungkin meureun aya keturunan jadi capetan ieu gitu nya ibunya. Terus abdi dihormati sareng abdi pelanggan guru urang oge nyaeta anu tos almarhum anu ngajabi beberapa majelis taklim di Cemplang ieu nyaeta penggantina nyaeta Ibu Ustazah Nunung kan anjeunna make masker jadi ibu teu kaciri eta teh putrana Ibu Haji Ipat Fatimah almarhum. Alhamdulillah itu ibu anu nyaeta apa namanya merah hati ya dengan masker ya ibu-ibu adu di dia masya Allah ya tanya
Al-Badariyah. Sebab itu abdi ngaranna majlis taklim abdi nyaeta Nursina Ibu Abdi Nursina. Sebab eta guru abdi oge tadi nama Al-Badariyah jadi Al-Fatimah. Sebab kalau kita meninggal ke bawah terus orang tua kita. Ibu abdi sebenarnya badai nyaritakeun ngamukur 5 menit lagi nih ya. Sebenarnya saya bercita-cita begini ini sudah setahun yang lalu. Saya rencanakan, saya bayangkan untuk menyatukan yaitu majlis taklim. Sebab kalau kita satu majlis taklim tidak semangat ya Bu ya. Kadang-kadang satu majlis taklim aya nama naon coba ya. Ala Rasul. Ya. Kalau Rasul, kalau kita kumpulkan setiap majlis taklim begini, insya Allah jadi semangat. Semangat ya Bu. Dan yang tidak bisa saya sebutkan yaitu dari Cibatok, yaitu Baitul Jannah, terus dari juga Ibu Ani dan Ibu Jum, alhamdulillah dari Gang Beton. Ada juga Ibu Lurah juga, alhamdulillah sohib saya dari Cibatok. Ya, alhamdulillah, yaitu Ibu Hajah. Ya apa ya yang Yati Haryati mana teh? Alhamdulillah Ibu kurang patepang dia hampura Ibu setiap majlis salim saya jarang menghadiri, jarang sekali saya menghadiri karena memang kesibukan yang lain. Maaf Pak, ini mah alhamdulillah cek bahasa mah barokahnya urangna sayanya tidak pernah mengunjungi, tapi wasilah barokahnya alhamdulillah pada bisa mengunjungi di sini. Ibu-ibu semuanya alhamdulillah terwujudnya ini begini doa guru-guru saya dan doa ibu-ibu sekalian dan perjuangan ibu-ibu di Kapling semuanya, bukan saya aja, semuanya insya Allah bergerak untuk menjadi seperti ini. Bukan saya, ibu-ibu semuanya di Kapling ini alhamdulillah wasyukurillah, bantuan moral, material, tenaga, pikiran semua bersatu hingga terwujud seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin saya ke Jakarta, ke Petamburan juga minta doanya kepada Habib Rizik Sihab. Saya bilang, Habib, saya mau mengadakan pengajian sebulan sekali, minta doakan. Alhamdulillah nggak pernah kita yang namanya Habib Rizik ketemu berhadap-hadapan, baru itu dan alhamdulillah didoakan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan istiqomah. Dan saya juga meminta doa pada ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ibu-ibu di sini diberi kekuatan untuk melaksanakan syiar agama yang seperti ini. Ya, kalau kita seperti ini, insya Allah kita bisa bersatu. Sebenarnya saya mau panjang lebar cerita banyak tentang wasilah. Saya udah ngomong sama Dinda saya, Ustazah Mumu, bilang Dinda, Teteh mau mendirikan seperti ini. Berapa bulan yang lalu dia baru menyediakan waktu hari ini. Dan nanti sebulan yang akan datang kita awal bulan Senin pertama setiap ini, karena ini saya mau ziarah nanti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, jadi saya majukan. Tapi alhamdulillah bisa Ibu Ustazah kita bisa meluangkan waktu untuk dimundurkan, alhamdulillah. Jadi kita kesananya tetap Ibu mengaji tafsir. Kita tahu Quran, kita tahu baca Al-Quran, tapi kita nggak mendalam tentang Al-Quran. Yang diutamakan oleh saya itu ngaji tafsir, karena saya juga suka dengan tafsir. Saya juga ibaratnya belum berakhlak seperti Al-Quran, apalagi berakhlak Al-Quran. Kita menuruti sunnah Nabi aja belum bisa semuanya, ibu ya sekalian ya. Makanya saya sebenarnya banyak yang harus diceritakan sama ibu karena waktunya sudah jam 2 pas, karena tausiah sampai jam 3 1 jam. Mudah-mudahan yang sejam itu ilmu yang akan diberikan oleh guru kita ada manfaat dan barokahnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk ibu-ibu semua yang mendengarkannya. Maaf kepada ibu-ibu ustazah yang tidak saya sebutkan satu-satunya, tidak mengurangi rasa hormat saya, atau saya lupa mengatakannya, mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
usia dia untuk menyambut, karena ini pun dengan perjuangan dia. Saya jarang ngaji ke sana kemari-kemari, jadi saya WA ke Bu Haja, tolong yang ini diundang, tolong yang ini diundang, karena saya tidak turun, jadinya saya lupa tadi. Mohon maaf Ibu. Mangga sedikit waktu 5 atau 3 menit atau berapa menit untuk bersilakan. Sodri tidak, katanya waktunya sudah sempit, maka saya panggil saya ke rumah Bu Lurah. Mangga, di mana posisinya Bu Lurah, saya belum ketemu. Sedikit menyambut atau memberi semangat untuk saya dan untuk warga kami semuanya di sini. Mana Ibu Lurah kita? Oh, dia sedang rapat di kecamatan, insya Allah. Mungkin nanti terakhir setelah Ibu Ustazah ngomong, setelah Bu Lurah datang, insya Allah ya, sekarang belum datang. Terima kasih atas sambutannya tadi Ketua Majelis Taklim Ahlus Sunnah Ibu Ustazah ini. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, Mau'idatul Hasanah, ceramah agama yang akan dibawakan Al-Mukarramah Ustazah Mumu. Kepadanya kami persilahkan. Ibu-ibu sambil Ustazah ke depan, insya Allah ada tim sunduk yaitu untuk memintakan sedekah ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menyisihkan sedikit rezekinya ya, buka dompetnya ya. Kita memaksakan untuk sedekah karena itu emang untuk nanti rekening kita di Yaumil Zajat ya.
من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apunten Ibu Al-Mukarramah Ustazah, Anda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballan nabiyya ba'da wa sahibas syafa'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza zikrun mubarakun anzalna apa antum lahu munkirun. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil muradih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini Senin terakhir di bulan Agustus, atas izin Allah kita mendapatkan taufik hidayah sehingga bisa hadir duduk di masjid yang megah, Masjid An-Nur, dalam rangka syiar agama. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada saat ini menjadikan sebab wasilah, menjadikan asbab buat kita semua, kita dipanjangkan umur di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua disehatkan zahir batinnya oleh Allah, dilimpah ruahkan rezeki beserta keberkahannya, dan mudah-mudahan berkah pengajian anak cucu keturunan kita disoleh-solehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula berkahnya pengajian ini anak cucu keturunan kita dimuliakan, disukseskan oleh Allah di dunia wal akhirah. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi pemimpin kita, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui umat oleh beliau dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Juga yang saya hormati Lurah yang katanya Ibu Lurah sahibul wilayah, semoga dijadikan oleh Allah pemimpin yang tambah amanah, mimpin rakyat desa Cemplangnya ada di dalam ridha Allah. Semoga semua warga desa Cemplang dijadikan rakyatnya yang samina wa atokna,
sehingga desa Cemplang dijadikan desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang saya hormati yaitu Bapak RW, Bapak RT wilayah Masjid An-Nur, juga yang saya hormati Bapak DKM beserta Ibu. Mudah-mudahan Bapak RW beserta Ibu, Bapak RT beserta Ibu, juga Bapak DKM beserta Ibu, semoga perjuangannya di dalam berhubungan dengan syiar agama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya mawaddah warahmah sakinah, putra-putrinya disoleh-solehankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjuangannya menjadi ladang amal nanti di yaumil qiyamah. Yang saya hormati juga yaitu para ketua pengajian, para guru-guru yang hadir di sini, yang alhamdulillah telah datang atas undangan, yaitu Teh Haji Iin. Alhamdulillah, semoga semuanya, yaitu para ustazah, mohon maaf tidak disebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Semoga semua asatidzah, semoga guru-guru, semoga para ustazah yang tidak capek dan bosan mensyiarkan agama Allah, mendukung agama Allah dimanapun tempatnya di masing-masing majelis taklimnya. Semoga perjuangannya ada di dalam ridho Allah. Semoga perjuangannya ada di dalam amalnya yang istimewa, dan mudah-mudahan akan diberi ilmunya oleh Allah manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan anak cucu mantu keturunannya disoleh-solehankan oleh Allah dan menjadi pengganti penerus orang tuanya di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati tentunya Teh Haji Iin sebagai kakak waktu dulu sekolah. Jadi saya adik kelasnya Teh Haji Iin waktu itu di Al-Aulia kelas 3, saya kelas 1 Sanawiyah. Di pesantren Nurul Falah, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah, skenario Allah sangat indah. Hari ini dan insya Allah seterusnya dipertemukan oleh Allah, dan kebetulan dipertemukannya di dalam bersyiar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Teh Haji Iin tambah berkah segalanya, sukses selalu perjuangannya, apa yang direncanakannya ke depan semoga ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan baik Teh Haji Iin beserta reng-rengannya yang telah mengorbankan sebahagian harta, tenaga, pikirannya, dan mudah-mudahan apa yang direncanakannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa pula yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Dewan beserta Ibu. Mudah-mudahan Bapak Dewan beserta Ibu semoga tambah diberkahi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah mawaddah warahmah sakinah rumah tangganya, putra-putrinya disoleh-solehankan oleh Allah. Tentunya Bapak Dewan mempunyai keinginan ke depannya beserta Ibu, semoga keinginannya Bapak Dewan beserta Ibu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para jemaah pengajian yang hadir hari ini, alhamdulillah baik yang dekat ataupun yang jauh, baik ibu-ibu pengajian Teh Haji Iin yang selalu aktif di hari Jumat, juga yang lain. Mudah-mudahan langkah-langkah semua jemaah ke Masjid An-Nur ini menjadi ladang amal yang istimewa untuk nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu semua semoga ilmunya tambah manfaat barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, pengajian hari ini
seperti apa yang tadi diceritakan oleh Teteh Haji, yaitu Teh Haji Iin, bahwa mestinya pengajian diawali Senin depan, setiap Senin pertama di awal bulan. Akan tetapi beliau ada acara yang tidak bisa digeser. Kebetulan di bulan Agustus ada Seninnya 5. Lalu beliau nanya, gimana ini? Sementara undangan udah nyebar. Dia tidak tahu bahwa akan ada acara religi. Maka untuk itu hasil musyawarah, mangga, kebetulan bulan Agustus Seninnya ada 5. Kalau mau silahkan, akan saya kondisikan waktunya. Maka hari ini sebetulnya di tempat lain, dikarenakan Teh Haji Iin terang nyali ragu, ngerengek-rengek, kumaha atuh, ya udah. Akhirnya atas izin Allah pengajian terlaksana juga. Inilah skenario Allah yang sangat indah. Tanpa disangka, tanpa diduga, Allah apabila sudah mengatakan kun, jadilah kamu Senin ke-5 Agustus ngaji di An-Nur, fayakunu, maka terjadilah pengajian ini. Ini hakikatnya adalah izin Allah, rencana Senin depan, tapi Allah mengizinkan Senin ini. Tidak masalah, yang penting kita selalu hidup ada di dalam jalur ridho Allah. Mudah-mudahan pengajian perdana ini yaitu senantiasa ada di dalam ridho Allah, syiar agama bertambah yaitu di Desa Cemplang, dan bertambah berkah sehingga banyaknya pengajian, banyaknya orang yang mengingat Allah, banyaknya orang yang mendapat ilmu dari Allah. Mudah-mudahan kita semua berkah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia dituntut dengan huruf I-nya ada 5. Mana I-nya ada 5? Ini mesti dan harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan huruf I 5 ini, maka tentunya kita akan kecewa, celaka. Mana yang I 5 ini? 1, kita hidup di dunia dituntut harus memegang I yang pertama, yaitu Islam. Hidup di dunia kita harus beragama Islam. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, satu-satunya agama yang menjadi pilihan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Lalu agama Islam, orangnya, pemeluknya namanya Muslim. Dan kita hidup di dunia tidak cukup hanya beragama Islam saja, akan tetapi kita hidup di dunia apabila kita sudah menjadi Muslim atau Muslimah, kita sudah memeluk agama Islam, maka dituntut I yang kedua. Mana I yang kedua? Orang Islam harus iman. Tidak cukup Islam saja, tapi orang Islam harus iman. Paham Bu? Orang Islam tidak cukup hanya Islam saja, tapi orang Islam harus iman. Mana yang disebut iman? Identitas orang yang beriman diantaranya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Identitas orang yang beriman tentunya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua aturan Allah harus dilaksanakan. Udkhulu fis-silmi kafah. Harus semua dilaksanakan. Kita sudah ada di bawah naungan Islam. Tidak cukup hanya Islam saja, akan tetapi kita harus iman. Apabila kita sudah iman, masuk dalam kubangan Islam, maka kita harus kafah. Semuanya kita pelajari. Apabila manusia yang beragama Islam namanya tadi Muslim, orang yang beriman namanya mukmin. Antara
Islam dan mukmin, antara muslim dan mukmin ini harus sinkron, tidak bisa dipisahkan. Karena dari Islam dan iman dua-duanya diambil dari asma Allah, dari nama Gusti Allah. Di dalam Asmaul Husna, Islam diambil dari kata salam. Kata salam ini nomor kelima dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Di dalam Asmaul Husna ada, yaitu namanya Al-Mu'min. Jadi orang yang beragama Islam dan beriman, di dalam dirinya ada asma Allah. Dan tidak cukup hanya sebatas iman. Orang Islam beriman tidak cukup hanya sebatas iman. Masuk I yang ketiga. Apa itu I yang ketiga? Orang Islam ngaku iman harus punya identitas. Orang Islam ngaku iman harus punya bukti. Mana I yang ketiga? Buktinya yaitu ibadah. Jadi tanda orang yang beriman mau beribadah, melaksanakan semua perintah Gusti Allah. Dan di saat kita ibadah, melaksanakan semua perintah Allah, nggak cukup sampai di ibadah saja. Pada saat kita melakukan ibadah kepada Allah, masuk I yang keempat. Orang yang beribadah harus disertai I yang keempat, yaitu ilmu. Karena ibadah sehebat apapun, karena ketaatan sehebat apapun, tanpa disertai dengan ilmunya, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab Zubat, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Fakuluman, setiap manusia bighairi ilmin, tanpa ilmu agama, lalu dia ya'malu, beramal ibadah. Orang yang beramal ibadah, orang yang melaksanakan ketaatan bighairi ilmin, tanpa disertai dengan ilmunya, maka kata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat dikatakan a'maluhu, maka amal ibadahnya orang tersebut mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi kalau ada orang ibadahnya rajin tapi nggak mau ngaji, nggak mau taklim, nggak mau tolakul ilmi, halo, nggak perlu ngaji lah, yang penting mas sholat lah. Bukan yang penting sholat itu penting. Balikin Bu, jangan mengatakan yang penting sholat. Bu, balikin, sholat itu penting. Kalau orang punya prinsip bahwa yang penting sholat, maka dia sholatnya sakadae, maka dia sholatnya semaunya, karena dia bahasanya mengatakan yang penting. Lalu ibunya ngomong, ih kamu mah kalau sholat zuhur teh sampai 2:30 bagi alama, yang penting sholat. Tuh kan, sholatnya disepelekan. Tapi kalau punya prinsip sholat itu penting, sesibuk apapun, begitu datang waktu sholat ngom azan disepik, maka saat itu pula dia bergegas untuk mengambil air wudhu sholat. Ibadah tanpa ilmu tadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, yaitu ditolak, tidak akan diterima. Bu, makanya kita dituntut yang ketiga ini ibadah. Ibadah ini harus dengan ilmu. Orang yang niat mau hadir ke pengajian, Bu, Masya Allah, sudah diistimewakan oleh Allah dari niatnya saja di rumah. Hadis Nabi mengatakan, manin taqola liya ta'allama ilman gubiro lahu qabla ayyaktua. Barang siapa yang punya niat dalam hatinya mau ngaji, gubiro qabla ayyaktua, dosanya gubiro,
fi'il madi mabni majhul bukan yaghfiru, tapi gufiro artinya sudah diampuni. Kita niat mau ngaji ke sini tadi, maka ibu baru niat saja di rumah qabla ayat tua sebelum melangkah kakinya. Berarti kalau sebelum melangkah kakinya kita masih di rumah. Orang yang niat mau ngaji belum melangkah kakinya masih di rumah. Saat tadi zuhur sibuk Singapura, Madinah, Citerep, kadapur, kaimah, kaharin. Ayo pulang balik. Incuna nanyakan marga mana sih mah poe Senin tutung benan. Tos salat dohor hayo pulang balik kos gosokan. Cicing mak keur neangan jepek. Naon jepek jarum pentul. Cicing mak keur neangan paniti. Jang naon mak paniti rek ngaji. Ayeuna ngamimitian ngaji di Masjid An-Nur. Eta nyebut gitu Bu. Gupirolahu dosa namur huluk di hampura optimis karena lapannya gupiro kalimah fi'il madi mabni majhul mempunyai makna yakin, optimis. Orang yang mau berangkat duduk di majlis taklim, orang yang mau hadir ke pengajian di rumahnya saja dosanya sudah diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana kita udah seperti ini duduk-duduk manis ketemu dengan teman tetangga yang dekat yang jauh, betul tidak? Bu, ibu tadi berangkat, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Langkah ibu kaki kanan naikin derajat, langkah ibu kaki kiri buang dosa. Lalu setelah kita duduk di sini ngumpul, apa yang terjadi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dosa kita diampuni. Saat kita duduk seperti ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita sedang dihujani rahmat oleh Allah. Subhan. Nanti kalau pulang ke rumahnya masing-masing, wa hafazuhumul malaikat, kita akan punya bodyguard digandeng oleh malaikat sampai rumahnya masing-masing. Masya Allah. Bahkan malaikat memayungi di atas kita dengan sayapnya. Kenapa? Kata malaikat, ridon bima yatlub, karena aku ridho kepada orang tersebut karena dia telah duduk di majlis taklim untuk mencari ilmu agama buat ibadah kepada Allah. Jadi dengan duduknya di pengajian ini subhanallah. Bahkan Ibu Imam Al-Ghazali menambahkan di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang duduk di pengajian, hadir di majlis taklim, maka khairun, itu jauh lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bu, saha sok nugas pernah sholat sunat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat duha ge timimiti wauh nepi ka ayeuna istiqomah 2 rakaat wae. Penting aya taraweh bulan Ramadan 3 rakaat kitu ge aya keur daek. Di luar Ramadan witir 1 rakaat. Tuluy jeung anak jeung incu cicing marek salat heula. Maka geus beres salat mah heuning tere bada rakaat maksa rakaat. Salat naon mak witir. Geuningan sakerokat Allah teu teuing we. Aya salat ulah teu teuing. Lamun urang nyebutkeun kana ibadah nyebutkeun Allah teu teuing we. Kumaha lamun ku Allah kana rezeki oge ulah teu teuing. Allah ngirim rezeki ka urang, cek malaikat, ya Allah, kok sedikit amat orang itu dikasih rezekinya. Iya, emang kenapa ya Allah? Kajet ulah teu teuing rek kumaha. Mau dibalikeun ku Allah gitu. Leres teu? Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi, orang yang duduk di majlis taklim, kata Imam Al-Ghazali, orang tersebut lebih baik dibanding dengan sholat sunat 1000 rakaat. Masya Ibu duduk sesaat seperti ini, Masya Allah. Pulang dari sini ibu mengantongi pahala ibadah lebih dari 1000 rakaat sholat sunat. Yang kedua, man jalasa majlisal ilmi,
barang siapa yang duduk di majelis ilmu, barang siapa yang duduk di pengajian, kata Imam Al-Ghazali, tidak hanya lebih baik dari 1000 rakaat, akan tetapi dia lebih baik daripada menengok orang yang sakit 1000 orang yang sakit. Bu, ibu nengok orang yang sakit dari mulai rumah sakit umum Lewiliang sampai yaitu ke mana? Ke Bogor, ke Azra, ke BMC, ayah mual 1000 orang mual. Tapi dengan duduknya di pengajian hari ini contohnya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah lebih baik daripada menengok orang yang sakit 1000 orang. Masya Allah. Ini yang ngaji nggak ada 1000 orang, setengah nage hente leres deh. Tapi insya Allah namun dihitung ayah 1000 orang jago datang leres deh. Nah yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, tidak hanya lebih baik dari menengok 1000 orang yang sakit, orang yang duduk di pengajian dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah yang meninggal. Bu, di orang lu maut paling seorang 2 orang leres deh, Bu. Sekalipun waktu Covid nggak ada nyampe yang 1000 dalam satu tombol, betul nggak Bu? Dalam satu tombol nggak ada yang 1000 bareng, 1000 orang meninggal, tapi orang yang duduk di pengajian akan mendapatkan pahala yaitu sama dengan mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Hebat tidak Bu ganjaran orang yang suka hadir di pengajian? Ingat Bu, jadi orang yang duduk di pengajian lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih bagus daripada nengok orang yang sakit 1000 orang yang sakit, lebih bagus daripada mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Jadi kalau kita mau ngantar ngaji sama teman sama tetangga, yuk ngaji yuk, mual ihnya 1000 rakaat yuk, biar ada penyemangat. Nah orang yang beragama Islam tidak cukup hanya Islam saja, tidak cukup iman saja. Setelah iman harus ibadah, tidak cukup ibadah saja, ibadahnya harus dengan ilmu. Setelah ibadahnya dengan ilmu, hasil dari pengajian ilmunya, maka dituntut yang kelima yaitu harus ikhlas. Jadi kita hidup di dunia ini, satu harus beragama Islam, dua tidak cukup Islam, yang kedua harus iman. Tidak cukup iman, harus ada identitas yaitu ibadah. Tidak cukup ibadah, ibadah itu harus dengan ilmu. Tidak cukup dengan ilmu, terakhir dasarnya harus ikhlas. Jelas Bu? Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimanakah kita bisa meraih yang 5 ini? Apabila kita ingin bisa meraih yang 5 ini, tentunya kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Tentunya kita jangan jauh-jauh dari para alim ulama. Karena Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Quran oleh Allah sudah diberkahi. Siapapun orangnya yang berhubungan dengan Al-Quran, tentunya dengan cara yang positif, maka dia akan dijamin berkah segalanya oleh Allah di dunia wal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Wa hadza ni Al-Qur'an zikrun, peringatan, mubarakun, yang telah diberkahi oleh Allah. Anzalna, kata Allah, makanya aku turunkan. Sengaja aku turunkan, kenapa? Karena kata Allah Quran ini sudah dibubuhi dengan keberkahan.
Orang yang punya duit beli Quran, insya Allah berkah. Orang yang udah punya Quran di rumahnya dibaca, insya Allah berkah. Orang yang belajar Al-Quran pasti barokah. Orang yang mengajarkan Al-Quran pasti barokah. Orang yang tahu makna Al-Quran pasti barokah. Barokah tidak hanya di dunia saja, tapi kehebatan Al-Quran juga akan menyelamatkan orang tua kita dari azab kubur. Kejadian bu, ayah hadis Nabi berupa kisah. Suatu hari Nabi berjalan lewat kuburan muslimin. Lalu kata Nabi, hei para sahabat, ayo secepatnya jalan. Ayo secepatnya. Sahabat setengah lari jalan. Giliran pulang Nabi gak nyuruh. Gak nyuruh apa? Gak nyuruh cepat jalannya, santai. Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasul, tadi waktu berangkat engkau nyuruh kami jalan cepat, tapi sekarang giliran pulang kami santai-santai saja, ada apa ya Rasul ini? Kata Nabi, waktu kita tadi berangkat, di antara kuburan muslimin ini ada salah satu kuburan yang sedang disiksa habis-habisan. Aku diberi mukjizat bisa melihat itu. Aku nggak tega melihatnya. Makanya aku suruh kalian jalan cepat. Terus waktu pulang kami tidak disuruh jalan cepat, malah santai. Kenapa? Kalau tadi waktu pulang kita tidak disuruh jalan cepat, karena tadi orang yang tadi disiksa habis-habisan sudah tidak ada siksanya lagi, sudah dihilangkan oleh Allah. Lalu kata sahabat, apa sebabnya sehingga azab kuburnya diangkat, dihilangkan oleh Allah? Karena orang itu anaknya di dunia baca Al-Quran, baru bismillah saja. Anaknya baca Quran di dunia, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapaknya yang sedang disiksa di alam kubur langsung yurfa'u azabul qabri, dihilangkan, diangkat siksa kuburnya. Kenapa? Berkah anaknya di dunia baca bismillah. Bu, baru baca bismillah saja mampu mengangkatkan azab kubur, apalagi lebih dari baca bismillah. Ibu jangan pernah punya anggapan begini, ah tuh itu cuma orang mau maca Quran baca bismillah we doang, dan bismillah doang oke indung bapak orang siksa diangkat. Ini ulah kadinya ibu. Jangan ke situ pemahamannya. Jadi kemana dong, Bu? Baca bismillah saja mampu mengangkat, yaitu siksa kubur orang tuanya, apalagi lebih dari membaca Al-Quran. Bahkan ada keterangan itu, kalau kita ziarah ke kuburan orang tua, lalu di atas kuburan orang tua kita baca Quran. Baca Quran surat apa? Surat apa saja, baik Yasin atau apa saja, maka di saat kita ziarah kubur kepada orang tua, lalu kita membaca ayat suci Al-Quran di atas kuburannya, maka sebilangan huruf Quran yang kita baca semua menjadi rahmat buat orang tua kita. Masya Allah. Itulah hebatnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah disertai dengan keberkahannya. Nah, setelah kita tahu seperti ini, Allah bertanya, apa antum lahu munkirun? Apakah kalian tetap ingkar terhadap Al-Quran? Na'udzu, tidak ingkar, kita iman, kita percaya. Maka dari itu kita sekarang beragama Islam. Islam adalah suatu nikmat dari Allah. Yang kedua, kita mempunyai seorang pemimpin Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu juga nikmat dari Allah. Yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran juga salah satu nikmat yang paling besar. Maka kita sebagai orang yang beragama Islam dan beriman, membuktikan dengan ibadah, ibadahnya disertai dengan ilmu, cirinya kita hadir di pengajian, dan selanjutnya hati kita semoga diikhlaskan selalu oleh Allah. Maka kita disuruh oleh Nabi sebelum terbit matahari, setelah beres sholat subuh dan setelah beres sholat maghrib, tanpa
kita kepada Allah, baca minimal 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau boleh tambah satu lagi, wa bil qur'ani imam. Apa itu artinya? Raditu billahi rabba, aku ridho bertuhan kepada Allah. Wabil islami dina, aku ridho memeluk agama Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku ridho bernabi dan berrasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama, aku ridho berpedoman terhadap kitab suci Al-Qur'an. Makanya Al-Quran ini subhanallah, Bu. Kenapa? Al-Quran ini di dunia akan menjadi berkah. Di alam kubur Al-Quran akan menjadi ketenangan. Di alam kubur Al-Quran akan menjadi ketenangan. Kan ada doa isolnya. Allahumma ja'alil Qur'ana fi kuburihim munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang saya baca untuk ahli kubur saya munisa, menjadi ketenangan. Wabil qiyamati syafi'ah, dan jadikanlah Al-Quran ini syafaat, pertolongan di hari kiamat. Wa minan nari sitron wa hijaba, jadikanlah Al-Quran ini sitron, penutup, wa hijaba, dan penghalang, minan nari, dari siksa api neraka. Wa minan sirati nuro, saat menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, Al-Quran adalah cahaya buat kita. Wabil jannati rafiqo, Al-Quran sahabat setia kita nanti di surga. Berbahagialah ibu yang punya anaknya sudah pandai baca Al-Quran, karena anak yang pandai membaca Al-Quran nanti di akhirat akan memakaikan mahkota di atas kepala orang tuanya. Kita sekarang bisa baca Quran karena kita belajar, maka nanti di akhirat orang tua kita akan dipakaikan mahkota oleh kita karena kita anaknya, yaitu pandai membaca Al-Quran. Lalu siapa yang akan memakaikan mahkota di atas kepala kita? Anak-anak kita kalau kita mendidik. Makanya subhanallah, itulah hebatnya Al-Quran. Maka dari itu jemaah sekalian, kita tidak terlepas dengan Al-Quran. Unggal dinten sholat maca Quran. Leres tentu. Bagaimana kalau kita baca Quran belum paham maknanya? Tidak menjadi soal. Walaupun kita belum paham artinya, al-muta'abbad bitilawati, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan nilai ibadah karena membacanya. Berdasarkan hadis Nabi, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Di situ Nabi merekomendasikannya membaca. Kenapa kita diperintah untuk membaca Al-Quran? Bukan ifhamul Quran, pahamina Al-Quran, tidak. Langkah awal baca dulu. Langkah awal membaca. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya orang yang sesungguhnya Al-Quran, yakti Al-Quran akan datang mencari-cari kita, menghampiri kita. Kapan? Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Ngapain Quran nyari-nyari kita? Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran akan dicari-cari oleh Al-Quran itu nanti di hari kiamat. Bahkan ada hadisnya sebagai cerita. Ada orang sudah digusur-gusur oleh malaikat Jabaniyah sampai ke pinggir neraka, orang itu tertegun. Ada suara tanpa wujud manusia. Ada suara tanpa wujud manusia. Nah, orang itu sudah ada di pinggir neraka. Lalu kata suara tadi, hei, kalau laki-laki mama, kalau perempuan ece, mang, ce, tuh neraka. Itu neraka, di dalamnya tempat kamu. Bu, dia menggigil, ngadeg-deg, takut sampai keluar keringat kecil, keringat besar. Kenapa dia merasa takut? Karena neraka jahanam sudah ada di depan mata dan ditunjukkan tempat dia. Pada saat dia kebingungan, nangis, takut, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Hei,
Jangan takut, jangan gelisah, ayo ikuti aku. Lalu orang itu bertanya, man anta, siapa kamu? Maka orang yang menepuk pundaknya tadi, ana Al-Quran, aku Quran yang suka kamu baca waktu di dunia. Sekaranglah saya tugasnya syafi'an li ashabi. Saya sekaranglah tugasnya untuk memberikan syafaat pertolongan kepadamu, karena kamu adalah orang yang rajin suka baca Quran kapan dan dimanapun. Alhamdulillah, subhan. Orang itu gak jadi mau dilempar ke neraka karena dihalangi oleh Quran. Sitron wahijaban minanna. Sitron jadi tutup-tutup, wahijaban jadi hijab penghalang, minanar dari api neraka. Quran tersebut ngomong, aku gak rela, aku gak ridho orang yang suka nyebut-nyebut aku, orang yang suka baca aku tersentuh oleh api neraka. Ya Allah, halangi neraka dengan aku. Aku adalah firman-Mu ya Allah. Jadi orang yang suka baca Al-Quran akan dihalangi oleh Al-Quran, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Makanya Nabi mengatakannya iqra'ul Quran, baca Quran, baca Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran yakti, akan datang nyari-nyari kita, menghampiri kita yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ngapain Quran nyari-nyari kita? Syafi'an li ashabi, mau memberikan syafaat pertolongan kepada yang suka membaca. Ayat Quran yang pertama turun kan Iqra. Artinya apa? Bacalah, bukan ifham, pahamilah, tidak. Jadi langkah awal kita belajar yaitu membaca Al-Quran. Bayangin Bu, satu huruf Al-Quran dibaca oleh kita di luar sholat, satu huruf Quran ini 10 rahmat. 10 rahmat. Satu Quran yang satu kali kita baca Quran, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, barang huruf Yasin, dua, satu iya, dua sin, hurufnya 2. Satu huruf Quran di luar sholat apabila kita baca akan Allah ganjar 10 rahmat. Kalau ibu baca Yasin, Yasin wa ilaihi turja'un, 83 ayat, tapi hurufnya berapa coba? Kita taunya cuma ayat 83 ayat, tapi kalau hurufnya berapa? Satu huruf 10 rahmat. Masya Allah. Itulah hebatnya Al-Quran, subhanallah. Maka dari itu Bu, berkahnya pertemuan perdana pengajian ini kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan manusia ahlul Quran, cinta terhadap Al-Quran. Warisan kita Allah berikan kepada anak cucu kita, mereka semoga pandai-pandai dalam ilmu Al-Quran melebihi kita di masa yang akan datangnya. Cintai ahli Al-Quran, cintai guru Al-Quran, cintai orang yang membahas Al-Quran, maka dengan sendirinya nanti anak cucu kita akan cipratan berkahnya Al-Quran. Tidak anaknya, cucunya, tidak cucunya, nanti cicitnya, tidak cicit nang ke bawah, atau bawah nang ke janggal wareng, nah janggal wareng udah budak sindur nang kami itu terus turunan. Beres deh Bu. Makanya kita kalau minta doa Bu, jangan minta doa, doakan ya anak saya, cucu saya biar soleh dan soleh. Jangan hanya sebatas cucu Bu. Kalau pengen didoain, doakan ya anak cucu keturunan saya. Kalau ibu minta didoakan, doain ya anak saya biar soleh, berarti sebatas anak soleh. Doain ya anak cucu saya biar soleh, berarti solehnya hanya sebatas anak dan cucu. Makanya Bu, sekarang tambahkan, doain ya anak cucu keturunan saya biar soleh dan solihah. Begitu, karena turunan kita sampai 7 turunan Bu. Tapi walaupun kita sampai 7 turunan nggak kenal, cuma kenal sebatas anak cucu, paling cicit. Betul nggak Bu? Kitanya udah nggak ngalami lagi di dunia. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah, sesuai dengan yaitu aturan kata Teh Haji Iin, ngaji jam 2 ya, 1 jam sampai jam 3. Sekarang 10 menit lagi Bu. Ya, barusan bisik-bisik tetangga. Sekalian doa ya, berarti 10 menit kita pakai berdoa ya. Saya kalau ngaji nggak bakalan lebih dari 1 jam, insya Allah.
Jadi ibu-ibu nggak perlu gelisah. Kulilah di ngaji teh teman. Kulilah ngaji teh berapa kali tenang di sarwah yang balik. Kamu udah mah jauh kamu jauh rantas. Yuk 10 menit lagi kita pakai berdoa bersama-sama. Semoga doa kita dikabul dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah, kiranya tausiah perdana di Masjid An-Nur dicukupkan sampai di sini. Insya Allah panjang umur, sebulan sekali setiap Senin pertama insya Allah kita bertemu, mudah-mudahan ya Bu ya. Namun sebelum bubar, biar berkah ilmu kita, biar berkah pengajian kita, mari kita tutup dengan berdoa. Sebab doa adalah silahul mukminin, doa adalah senjata orang yang beriman. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Muliakan mereka ya Allah fi dunya wal akhirah. Ampuni dosa suami-suami kami, baik suaminya yang masih ada ataupun suaminya yang sudah tiada. Muliakan mereka ya Allah dalam ridho-Mu. Ampuni dosa anak cucu mantu kami ya Allah. Jadikanlah anak cucu keturunan kami soleh dan solihah. Ya Allah, Kau maha menggenggam segalanya. Genggamlah kami, sekeluarga kami, seketurunan kami dalam rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Sekiranya Engkau hari ini berkenan memberikan ilmu kepada kami, berilah kami ilmu yang manfaat dan barokah. Bimbinglah kami dengan taufik hidayah-Mu, sehingga kami tidak salah memilih, sehingga kami tidak salah bicara, sehingga kami selalu ada di bawah naungan ridho dan selamat barokah Engkau ya Allah. Ya Rabb, namanya manusia, apabila kami suatu saat melakukan dosa tanpa disengaja, tariklah kami, tariklah hati kami, berilah taufik hidayah untuk bertobat memohon ampun atas dosa yang telah dilakukan. Ya Allah, soleh-solehatkanlah anak cucu keturunan kami. Jadikanlah anak cucu keturunan kami calon manusia yang akan diselamatkan dan dimuliakan oleh Engkau dunia dan akhirat. Jadikanlah anak cucu keturunan kami manusia-manusia yang berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, berilah kami, keluarga kami, warga kami, tetangga dan sahabat teman kami taufik hidayah, wabil khusus di wilayah Masjid An-Nur. Semoga dengan kehadiran Masjid An-Nur ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah. Jadikanlah desa Cemplang dan desa-desa yang lain yang dipakai syiar agama, semoga dijadikan desa yang membawa rahmat dan berkah dari Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dalam ajaran Engkau yang membawa selamat dunia dan akhirat. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi kami. Ya Allah, semoga kami, keluarga kami, keturunan kami diakui umat oleh Nabi kami dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabb, semakin nambah harta kami, semakin tambah pula semangat sodakoh kami di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, tentunya ini jemaah yang hadir semuanya punya keinginan berkahnya ngaji hari ini. Semoga keinginan semua jemaah yang hadir dikabul dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Rabb, berkahnya pengajian ini jadikanlah air hidup kami, keluarga kami, keturunan kami husnul khatimah. Ya Rabb, berkahnya pengajian kami, semoga kami, keluarga dan keturunan kami jadikan calon-calon penghuni surga dalam ridho-Mu tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang hadir, yang mendengar speak ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.